Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lisan merupakan salah satu nikmat Allah yang amat besar dalam kehidupan. Bentuknya kecil, namun surga dan neraka bisa ditentukan olehnya. Lantas bagaimana cara kita menjaga lisan? Pemirsa, di studio telah hadir narasumber yang akan membahas tema kita pada hari ini, yaitu menjaga lisan di era media sosial. Ada Ustadz Rizal Panigoro. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Dan di program Lentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Misbah, Kelurahan Dembe, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, dan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Darul Jannah, Kota Tengah, Kota Gorontalo. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Masya Allah, dengan pakaian putih dan jilbab yang soft, menunjukkan keteduhan yang luar biasa. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung di program Lentera Hati bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Ustadz, Allah menciptakan lisan tanpa tulang, tapi ternyata keselamatan atau kecelakaannya seseorang bisa ditentukan oleh lisan, apalagi di era media sosial. Mohon penjelasannya Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, atas segala karunia nikmat yang masih Allah berikan. Juga teriring salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, pemirsa yang menyaksikan di rumah, semua akan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Pembahasan kita sore hari ini adalah pembahasan yang luar biasa, yakni terkait dengan lisan. Orang bilang lisan tidak bertulang, tapi justru di situ dahsyatnya lisan. Lisan itu seperti pisau yang bermata dua. Dia bisa menghantarkan kita ke surga, tapi bisa juga di satu sisi dia bisa menenggelamkan kita ke dasar neraka yang paling dalam. Banyak sekali kemudian ibadah-ibadah yang bisa dihasilkan dengan lisan. Dan ibadah-ibadah lisan itu cenderung lebih gampang dibanding ibadah-ibadah fisik secara umum. Orang berhaji butuh biaya, orang puasa butuh fisik, orang sholat dia butuh kekuatan, orang zakat, infak, sedekah dia butuh harta. Tetapi ibadah lisan, semudah ibu buka aplikasi HP baca Quran, itu sudah pahala. Semudah kita mengucapkan kalimat astagfirullahaladzim, itu sudah pahala. Kita mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, itu sudah pahala. Jadi mudah sekali kemudian kita untuk mendapatkan pahala dari lisan itu. Dan Masya Allah, orang masuk Islam dengan kalimat syahadat dengan lisannya. Orang yang mendapatkan husnul khatimah, akhir yang baik dengan lisannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang di ujung kehidupannya lisannya mampu berucap kalimat la ilaha illallah, maka jaminan Allah untuknya dia akan dimasukkan ke dalam surga. Orang menambah pahala dengan begitu banyak dengan lisan. Tapi ingat, di satu sisi sebagaimana dia gampang menghasilkan pahala, lisan juga sangat mudah menghasilkan dosa. Mohon maaf, kalau orang mencuri susah, dia harus ada plan, jam berapa mau bapak mencuri, bagaimana DP rute, lewat mana dia, lewat pagar sebelah mana dia, bagaimana kalau ada CCTV, susah. Orang kalau mungkin mau mabuk, dia harus ada uang. Orang mungkin mau narkoba, dia harus ada mungkin link, dia mungkin ada kenalan dan lain sebagainya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Tapi dosa lisan, segampang ada orang lewat kemudian dia penggo, ibu bilang, "Cule deh, bajalan penggo." Sudah dosa itu. Jadi semudah kita bisa mendapatkan pahala dari lisan kita, maka semudah itu juga kita bisa mendapatkan dosa dari lisan kita. Makanya lisan itu ditutup oleh dua. Dia dikunci pakai gigi, kemudian dikunci pakai bibir. Jadi so tak tutup dia dengan gigi, tak tutup lagi dengan bibir. Supaya apa? Tidak sembarang dia mengeluarkan kalimat.
Karena segampang itu dia bisa menghasilkan dosa untuk kita. Makanya Islam sangat menaruh perhatian terhadap lisan. Nabi SAW pernah ditanya tentang apa perkara yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka. Apa hal yang paling banyak menjadikan orang itu masuk dalam penghuni neraka? Kata Nabi dua, al-fammu wal-farj. Al-fammu wal-farj, yaitu lisan dan mohon maaf kemaluannya. Jadi dua hal itu yang paling banyak disampaikan Nabi memasukkan seseorang ke dalam neraka. Banyak sekali hadis-hadis yang menyuruh kita untuk menjaga lisan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau engkau beriman kepada Allah, artinya tanda keimanan seseorang adalah falyaqul khairan, dia berkata yang baik atau diam. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Cuma dua. Kalau lisanmu tidak mampu mengeluarkan kata-kata yang baik, diam. Makanya prinsip kita itu harus bicara yang penting, bukan yang penting bicara. Kadang-kadang kan di antara kita yang penting bicara dulu soal ada inti atau tidak, ada dosa pahala atau dosa di situ, orang tidak peduli. Yang penting bicara. Ada acara keluarga karena tidak tahu mau bahas apa, langsung kasih keluar kata-kata yang boleh jadi menyinggung orang lain. Belum ada anak 5 tahun kawin ini, mungkin dia pikir itu sebagai basa-basi untuk mencairkan suasana, untuk mengakrabkan hubungan, mengeluarkan kata-kata. Tidak bisa. Lisan ini harus betul-betul difilter baik-baik. Karena sebagaimana orang yang melempar batu ke dalam lautan, sebagaimana orang yang mengeluarkan kata-kata, dia tidak tahu sedalam apa kata-kata itu akan sampai. Boleh jadi sepele menurut dia. Sudah tambah gue dengan ini misalnya ya, atau sudah tambah itang anak ini misalnya, ya, atau misalnya dan lain-lain sebagainya, atau misalnya tidak tahu urus anak caparonis sekali, mungkin sepele buat kita, tapi ingat boleh jadi itu menjadikan dia tersinggung dan boleh jadi itu yang akan membawa dia menuntut kita di hari kiamat nanti. Makanya Nabi SAW mewanti-wanti tentang lisan ini. Salah satunya kata Nabi, man kana lahu mazlamatun li akhihi, siapa orang yang ada dosa kepada sesamanya, pernah menyakiti orang dengan lisannya, dengan fitnahnya, dengan karlotanya, dengan gibahnya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyatahallalhu minhul yaum, maka minta dihalalkan hari ini. Kenapa? Qabla alla yakuna dinar wala dirham, sebelum akan datang satu hari so tidak berguna lagi dinar dengan dirham. Maksudnya apa? Hari ini kalau orang minta maaf sama orang karena dosa lisan, insya Allah gratis. Yang mau buang itu bos satu, bos gengsi. Saya minta maaf kemarin itu saya coba fitnah, tidak masalah, saya urusan. Tapi kata Nabi akan datang satu hari, maksudnya di hari kiamat, biar itu dosa mau bayar dengan uang, belum tentu dia kasih maaf. Dia bilang saya tidak butuh uang hari ini, yang saya butuh pahala. Hati-hati dengan lisan. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Islam itu betul-betul memberikan perhatian terhadap lisan kita. Bahkan ada seseorang yang kata para sahabat, ya Rasulullah, ya Rasul, di sana innal fulanah, ada seseorang wanita, dia melaksanakan sholat malam, bangun tahajud dia, ya, kemudian dia melaksanakan puasa Ramadan, wa taf'alu wa tasaddaqu, dia berbuat kebaikan dan dia bersedekah, tapi wa tu'dhi jiranaha bilisaniha, tapi tetangganya tersakiti dengan lisannya, bilisaniha. Apakah dia akan masuk ke dalam surga? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya min ahli nar, dia adalah orang yang akan menjadi penghuni neraka. Ibu-ibu coba bayangkan, kata sahabat, ya Rasul, dia ini ahli sholat malam, bukan cuma soal sholat wajib saja, sholat malam. Artinya kalau orang tak biasa bertahajud, DP 5 waktu itu so aman. Ya, kalau orang tak biasa bertahajud duha, otomatis DP 5 waktu so aman, dia so kunci itu. Dia biasa sholat malam, dia puasa, dia bersedekah, dia melakukan kebaikan, tapi tetangganya terganggu dengan lisannya. Kata Nabi, hiya min ahli nar, dia adalah orang yang akan masuk ke dalam neraka. Tapi kata sahabat, ya Rasul, ada seseorang wanita, dia sholat cuma sholat wajib, dia tidak ada sholat sunnah, sedekahnya cuma dengan kurma. Bukan dengan sedekah yang banyak, tidak cuma kurma, tapi dia tidak pernah menyakiti tetangga dengan lisannya. Kata Nabi, hiya min ahlil jannah, dia adalah bagian dari penghuni surga.
Jadi Masya Allah, kedudukan lisan itu bukan berarti ini kita tidak memperbaiki hubungan dengan Allah, tidak. Cuman di samping kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, ingat juga jaga orang punya lisan. Jangan sampai lisan ini bisa menyakiti orang lain. Jangan sampai lisan ini akan membuat kita terhambat masuk ke dalam surga. Nah, kembali ke pembahasan, kenapa perlu berhati-hati di era media sosial? Kenapa kewaspadaan kita terlebih kita tingkatkan ketika kita berada di media sosial? Karena zaman sekarang, pertama, informasi itu lebih mudah kita dapatkan. Dulu bahan gosip itu mungkin nanti mau keluar rumah mau apa? Betul. Sekarang buka ke sana Facebook, so ada gosip ini, gosip ini, gosip ini. So ada tokoh ini yang begini. Artinya hari ini sarana atau kemudian bahan untuk dijadikan sumber gosip, sumber Carlota itu lebih gampang. Karena media sosial menghadirkan begitu banyak berita. Habis baca cerita ini, artis A, artis B, artis C, artis D, dan lain seterusnya. Sumber informasi yang bisa dijadikan bahan untuk menggunjing lebih banyak karena berita begitu cepat kita dapatkan. Dan ingat, kalau ibu-ibu masih suka bakar lota bagibah, mungkin belum pantas kita ini menjadi penghuni surga. Kenapa? Karena di surga itu tidak ada lagi kata-kata gibah. Ya, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Waqiah, la yasma'una fiha lagwa wala ta'thim. Tidak ada lagi kata-kata yang mengandung dosa. Jadi orang-orang di surga itu tidak ada bakar lota. Jadi kalau masih suka bakar lota, boleh jadi orang ini belum pantas masuk ke dalam surga. Boleh jadi orang ini di luar surga. Di luar surga itu di mana? Di neraka. Ya. Bapak-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kenapa perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap lisan di era media sosial? Karena kita berada di zona nyaman untuk bermaksiat. Kalau dulu ustazah, mungkin orang itu bakar lota nanti baku dapat di arisan. Mungkin orang itu mau bagi bahan nanti mau baku dapat di acara keluarga. Sekarang kan tidak. Dengan kehadiran kecanggihan teknologi media sosial, ambil HP, cerita, selesai. Semudah itu kemudian kita bisa mendapatkan dosa dari lisan kita ketika sarana komunikasi lewat media sosial itu dia terbuka lebar. Maka yang perlu kita perhatikan dalam bermedia sosial ini, satu, yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Kalau saya ini bakar lota lewat HP, mungkin Allah tidak mau dapat lihat. Tidak ada begitu. Mungkin kalau orang bakar lota di tempat umum, Bu, mungkin dia masih waspada. Tapi orang mau dapat dengar kamar itu orang ini. Ya, babe ada yang mau dapat dengar patranya. Tapi kalau dia sendirian di dalam kamarnya tidak ada yang dapat lihat, Masya Allah, itu sangat mudah kemudian dia untuk bisa bermaksiat. Sangat mudah lisan ini menceritakan A, B, C, D, dan seterusnya. Sangat mudah lisan ini kemudian menceritakan keburukan-keburukan orang. Maka dari situ perlu dia yakini, ya Allah, boleh jadi di kamarku ini tidak ada yang melihat dosa lisanku. Boleh jadi di kamarku ini tidak ada menyaksikan karlotaku. Boleh jadi di kamarku ini tidak ada menyaksikan gibahku. Tapi aku percaya engkau menyaksikan apa yang aku lakukan. Bahkan ketika tidak ada satupun manusia, tidak ada satupun makhluk yang menyaksikan ketika aku melaksanakan atau melakukan dosa dengan lisan. Tapi Ustadz, di media sosial ini kan bukan lisan yang bicara Ustadz, tapi jari. Iya. Secara umum hukumnya itu disamakan. Artinya gitu gibah itu intinya gibah. Mau dia dilakukan dengan lisan, mau dia dilakukan dengan tangan, pada hakikatnya intisarinya itu adalah gibah. Jadi cuma soal sarana ini saja. Kalau dia melakukan gibah dengan lisan, Allah catat. Dia melakukan gibah dengan tangan, Allah catat juga. Dan jangan pikir kalau dia melakukan dengan tangan pakai akun palsu tidak tercatat. Ada orang kemudian dia bikin akun palsu untuk apa? Mohon maaf, dia caci maki orang lain. Dia caci maki artis, dia caci maki pemerintah. Nauzubillahi min dzalik. Provokasi Ustaz ya. Provokasi. Pokoknya dia pakai itu DP media sosial. Dia bikin DP akun Instagram 10. Dia bikin DP akun Facebook 10. Punya dia serang semua. Seakan-akan kalau dia pakai akun palsu, Allah tidak tahu. Seakan-akan kalau dia pakai akun palsu, DP nama siapa? DP nama misalnya Siti Rahmah. DP akun bodong dia ganti Saras 008. Dia bilang, kalau kita pakai akun palsu, orang tidak dapat tahu. Iya, orang tidak tahu.
tapi Allah Subhanahu wa taala tahu semuanya. Makanya di antara nama-nama hari kiamat itu bisa dikatakan yauma tubalas sarair. Hari di mana semua ditampakkan, hari di mana tidak ada yang tertutup, semua tersingkap. Maka orang-orang itu ketika sudah menerima catatan amalnya, dia katakan mali hadzal kitab. So buku apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semua kebaikan, keburukan besar kecil semua ada di buku ini. Lengkap Ustaz ya? Lengkap. Mau pakai akun palsu, mau pakai akun asli, mau di dalam kamar, di luar kamar, semua kebaikan dan keburukan kita tercatat rapi di situ. Bahkan di Quran dikatakan ma yalfidhu min qawli illa ladai raqibun atid. Semua yang kita ucapkan itu selalu ada dua malaikat yang mendengarkan kita di kanan dengan di kiri. Jadi hati-hati, itu Carlota gibah itu. Kadang-kadang kan Carlota itu semakin kecil DP suara, semakin besar DP Carlota. Kalau DP suara masih besar, masih kecil itu. Tapi ada tinggal kecil. Itu bahaya itu. Lebih parah lagi kalau gibahnya sudah tidak pakai suara. So pakai mata. Sudah. Kalau sudah masuk di level itu, berarti itu susah. Saking susahnya mungkin bin saja tidak bisa mendeteksi itu apa yang sedang dibicarakan. Ya, jadi mau besar mau kecil semua tercatat di sisi Allah. Yakini media sosial kita suatu saat nanti akan dihisap oleh Allah. Makanya karena sudah terlanjur ya mau bagaimana lagi. Saya itu kalau boleh memilih tidak ingin ada media sosial. Kenapa? Karena media sosial itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu bayangkan misalnya ibu-ibu punya Facebook dari tahun 2015. 10 tahun punya Facebook. Misalnya meninggal tahun berapa ibu suka meninggal? Misalnya tahun berapa? Tahun 2040 misalnya ya. 2040 meninggal dunia. Berarti sekitar 25 tahun punya Facebook. Apa yang kita komen, apa yang kita sukai, apa yang kita lihat, apa yang kita sampaikan, semua akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kalau tidak ada media sosial, misalnya ibu tidak ada Instagram, tidak usah. Kalau tidak perlu tidak usah. Kalau saya tidak punya Twitter, tidak usah tambah-tambah urusan. Meskipun sekali lagi di sana tetap menjadi dua mata pisau, ada kebaikan, ada juga keburukan. Tapi apapun itu boleh jadi ketika sampai di hari kiamat nanti Allah bilang silakan masuk surga. Tunggu, tiba ada Instagram, tunggu dulu. Mau hisap dulu Instagram ini. Baru 1 akun, belum kalau DP akun ada 2, belum DP akun kalau ada 3, belum DP Facebook. La haula wala quwata illa billah. Makanya media sosial itu kita anggap saja sebagai ladang jariah kita. Media sosial itu harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan berstatus kecuali berstatus yang baik. Jangan berkomen kecuali berkomen yang baik. Jangan berkutaman dengan orang kecuali dengan orang yang baik. Kenapa? Kalau orang taman WhatsApp orang yang tidak betul semua, status yang melewat orang tidak betul semua. Betul. Iya, status yang mau muncul paling bagalau semua. Malam-malam begini jam 2 mbak apa gagah? Tidur ibu, kenapa tiba lagi bertanya mbak apa yang gagah? Atau bangun tahajud? La haula wala quwata illa billah. Ya, maka usahakan media sosial kita itu adalah ladang jariah kita. Misalnya ibu dapat ceramah dari TVRI Lentera Hati, ibu copy, ibu simpan, ibu potong, taruh di Instagram, taruh di Facebook atau taruh di WhatsApp, orang dapat dengar pahala untuk ibu. Jadi sekali lagi media sosial itu dia bisa menjadikan ladang pahala untuk kita, tapi kebanyakan menjadikan ladang dosa untuk kita. Kenapa? Karena di sana lebih aman, lebih tenang, lebih sepi untuk melakukan dosa-dosa lisan. Allahu taala a'lam bishawab. Menarik Ustaz, tapi kita harus jeda sejenak. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Pemirsa, kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Ibu-ibu, sekarang kita berada di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, saya silakan.
Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Harbin Mahmud dari Majelis Talim Al-Misbah, Kelurahan Dembe 1, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Ya, Pak Ustaz, hanya datang dengan pertanyaan begitu bagus. Pencerahan Bapak tadi mengenai menjaga lisan di era media sosial. Di tengah banyak informasi agama, dakwah, dan sharing pengalaman di media sosial. Saya Pak hanya datang dengan satu pertanyaan. Bagaimana Islam mengajarkan seorang ibu rumah tangga untuk mendidik anak-anaknya dan menggunakan lisan di media sosial, terutama di rumah, seperti mengajar anak-anaknya atau melayani suaminya, ataupun menghadiri majelis-majelis taklim. Demikianlah pertanyaan saya menurut Bapak Ustadz, kira-kira bagaimana Pak? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada tips Ustadz, bagaimana cara seorang ibu mendidik atau mengajarkan anaknya lebih bijak dalam bermedia sosial, Ustadz? Baik, karena memang mayoritas waktu anak di rumah itu lebih banyak dengan seorang ibu. Kalau suaminya bekerja, ya yang pertama adalah berusahalah untuk kemudian menjadi contoh untuk anak. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Menjadi contoh itu apa? Artinya ketika kita melarang anak kita membuka sesuatu yang terlarang di media sosial, dan mungkin itu yang paling ditakutkan oleh orang tua hari ini. Tidak ada yang menjaga mereka dari apa yang mereka tonton, tidak ada yang menjaga mereka dari apa yang mereka saksikan di media sosial, maka jadilah contoh. Artinya apa? Kita berusaha untuk tidak melakukan hal tersebut. Ya, kalau kita tidak mau anak-anak kita tidak berjoget-joget di TikTok, mamanya juga jangan joget-joget di TikTok. Jangan sampai anaknya, orang tuanya bilang, "Oti jangan bagoyang-goyang di TikTok." "Oti mama tadi malam ada bagoyang." Setengah mati susah. Kemudian yang kedua, cobalah untuk kemudian menerapkan waktu penggunaan media sosial yang baik. Karena anak-anak zaman sekarang kalau mau dilarang 100% saja mungkin mustahil ya. Betul. Iya, apalagi tugas sekolahnya mungkin ada di situ, tinggal dibatasi bagaimana dengan waktunya. Artinya ada waktu-waktu di mana dia tidak boleh sama sekali, mesti belajar, mesti mengaji, mesti hafal, mesti sholat, tidak boleh dia pegang gadget. Tapi ada waktu-waktu di mana dia diberikan kesempatan untuk buka media sosial. Selebihnya yang ketiga, berdoa kepada Allah, semoga Allah menjaga suami kita, menjaga anak-anak kita dari semua kejahatan yang ada di media sosial. Karena pada akhirnya kita ini lemah dalam menguasai, menjaga keluarga kita, dan kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam bisawab. Masya Allah. Insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elvira Tambengi, saya dari Majelis Taklim Darul Jannah Provinsi Gorontalo. Menyimak apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, kadang-kadang kita itu gibah, ya, gibah baik melalui langsung dengan lidah bibir kita ataupun lewat media sosial. Tapi setelah itu kita merasa astagfirullahaladzim. Apakah itu sudah terhapus dosa itu? Kadang-kadang kita astagfirullah. Padahal setelah itu lanjut lagi. Ya, itu yang ingin saya tanyakan. Dan ini kenyataannya ada seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua Pak Ustadz, kadang-kadang kita itu mau tegur orang, kadang-kadang kita tidak menegur langsung tetapi melalui orang lain. Nah itu namanya kan apa namanya itu ya, fitnah. Apakah itu atau munafik? Apakah itu kita boleh kita langsung tegur orangnya biar orang itu marah kepada kita atau bagaimana Pak Ustadz? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, ada dua pertanyaan dari Bu Elvira.
Ya. Yang pertama tadi apa? Yang pertama gibah, istighfar. Apakah iya. istighfar ini bisa menghapus dosa gibah ini? namanya tobat rica ya. Jadi sementara dia makan rica pedis, bilang, so tidak 2 kali kita makan begini. Tapi sementara ada makan terus. Baik, istighfar setelah melakukan dosa gibah sama dengan menghapus pesan WhatsApp, tapi menghapus untuk saya. Bisa dipahami ya? Ya. Jadi artinya bukan tidak berharga istighfarnya, cuman ini sekali lagi berkaitan dengan dosa kepada manusia. Dosa kepada manusia itu tidak selesai dengan istighfar, tidak selesai dengan tahajud. Ibu tidak mungkin ada utang sama orang, kemudian Ustaz saya bertobat, saya utang 2,5 juta, alhamdulillah saya tobat. Bagaimana ibu bertobat? Saya tadi malam sholat hajat, sholat tahajud. Tidak bisa. Dosa kepada sesama itu yang beratnya, itu yang puncak dari beratnya dosa lisan itu, kita tidak akan Allah maafkan sebelum orang yang bersangkutan memberikan maaf. Masalahnya kalau ibu bagi 1 menit kemudian istighfar, tidak ada yang menjamin apa yang orang sampaikan belum tersebar. Itu dia masalahnya. Makanya orang bilang kamari ini ya, Susupo itu lebih cepat daripada ada salah satu merek lah ya. Jadi Susupo itu lebih cepat daripada itu ya. Jadi usahakan sebelum mengeluarkan kata-kata itu, baik saya dan kita semua filter. Karena setelah itu mau istighfar pun, kalau itu gosip sudah terlanjur tersebar, itu gosip sudah terlanjur menyebar, sudah susah. Apalagi kalau bagi jangan bilang apa-apa, bongana ini, tidak ada. Jangan percaya Bu. Karena setelah itu orang yang terang cerita akan cerita juga sama orang dengan kata-kata, jangan cerita apa-apa, bongana. Artinya bagi terus putar terus. Akhirnya semua ini so tahu. Gara-gara diawali dengan jangan cerita apa-apa, cuman ngana yang tahu, jangan. Jadi berusaha, bukan tidak ada guna istighfarnya, siapa tahu Allah memberikan hidayah kepada hati orang yang kita gibah itu. Tapi sekali lagi, sebelum kita mengeluarkan kata-kata, fikir dulu, ya, tapis dulu. Kemudian yang kedua, terkait dengan menegur orang secara langsung itu boleh, tapi tidak di keramaian. Imam Syafi'i saja mengatakan kalau engkau menasihatiku di tengah keramaian itu sama dengan menghinakan aku. Ini tidak boleh. Jadi kalau mau menasihati secara langsung boleh, tapi 4 mata. Ustaz tidak boleh 3 mata, boleh. Saya tutup mata 1. Ini 3 mata boleh. Atau kalau kita rasa nasihat kita akan susah diterima, kita mau lewat perantara orang lain boleh, tapi sebisa mungkin tidak menceritakan, tidak terlalu menyebarkan aibnya. Artinya di antara gibah yang diperbolehkan itu menceritakan keburukan untuk mencari solusi. Misalnya bagaimana? Misalnya pengadilan, ada saksi yang didatangkan, tidak mungkin saksi tidak membaca cerita. Mau Pak Hakim, saya tidak membaca cerita. Kenapa saya takut mau gibah? Tidak boleh. Harus. Kenapa? Karena memang di saat itu dibutuhkan, di saat itu diperlukan. Ya, jadi boleh tapi secukupnya saja. Dalam artian kita berusaha agar bagaimana ketika menegur orang lain jangan sampai membuat orang lain tersinggung. Karena setelah itu bukan nasihat kita yang akan didengar, tapi dia akan lebih benci kepada kita. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, insyaallah bermanfaat Ibu. Selanjutnya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risna Ulyas dari Majelis Ta'lim Al-Misbah Kelurahan Demi 1, Kota Barat. Ini yang saya tanya, ini ada di media sosial, juga ada di dunia nyata. Biasanya di satu organisasi atau satu tempat kerja, biasanya ada yang disiplin atau pintar atau dia disiplin, sehingga ada yang lain dia iri. Kemudian yang iri ini dia menghasut yang lain, mempengaruhi untuk membenci dia. Sehingga yang benar ini dimarahi, dimusuhi. Dan itu sudah terjadi di Kota Gorontalo pun ada ibu-ibu, anak siswa mengakhiri hidupnya dengan minum racun atau gantung diri. Itu sudah pernah terjadi. Karena itu pembulian sudah masuk itu. Yang jadi pertanyaan, sehingga yang benar ini selalu kelihatan salah, dan yang salah ini selalu kelihatan benar. Yang jadi pertanyaan saya, Pak Ustadz, apakah sudah kodratnya itu kalau yang benar itu selalu kelihatan salah? Dan yang kedua, bagaimana ulama atau Islam untuk mengerangi fenomena ini, hal-hal ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang suka terlambat akan membenci orang yang datang tepat waktu. Karena kalau ada yang datang tepat waktu, kan orang jaga terlambat. Ya, makanya orang akan berusaha bagaimana supaya
yang jaga datang tepat waktu ini paling tidak sama dengan orang jaga terlambat. Supaya kalau sama-sama terlambat kan aman. Hati-hati, ini dosa adu domba itu dalam Islam luar biasa. Mengajak orang untuk membenci orang lain, mengajak orang untuk memfitnah orang lain, mengajak orang lain untuk tidak berkawan dengan orang lain, itu dahsyat luar biasa. Rasulullah SAW itu pernah lewat di satu kuburan, kemudian Rasulullah ambil satu ranting, kemudian Rasul tancapkan di kuburan tersebut, dan sahabat bertanya kenapa. Kata Rasul berharap dengan ranting itu dia akan beristighfar untuk mayit yang ada di dalam kubur, karena mayit itu sedang disiksa dengan dua hal. Satu, toharoh yang tidak bersih, dia kencing kemudian dia tidak bersuci dengan baik. Kedua, karena adu domba. Karena adu domba. Jadi dosa adu domba itu bukan di akhirat mau dapat DP balasan. Masuk di kubur, cash. Langsung dia dapat di dalam kubur, ya. Maka hati-hati, sekali lagi dosa adu domba ini hati-hati. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Pertama, bagi setiap pegawai, bagi setiap orang yang bekerja, yakini bahwa setiap rupiah itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda datang terlambat bukan membenci orang yang datang tepat waktu. Betul. Perbaiki kehadiran kita. Kenapa? Setiap rupiah itu akan ditanya. Bahkan lembaga fatwa Lajnah Daimah Arab Saudi itu mengharamkan sholat duha di tempat kerja. Sholat duha sunnah, bekerja wajib. Anda sudah dibayar oleh atasan, Anda sudah dibayar oleh negara, Anda wajib untuk bekerja. Tidak boleh melaksanakan sholat duha di tempat kerja. Ya, kalau orang sudah biasa sholat duha bagaimana? Sholat duha dari rumah dengan mengambil waktu syuruk, atau kalaupun mau sholat tambah waktu kerja setelah pulang untuk menambah beberapa waktu yang dipakai untuk sholat duha. Jadi luar biasa itu. Jadi memperbaiki etos kerja, bukan membenci orang yang kerjanya baik. Hati-hati dengan dosa adu domba. Apalagi tadi sampai bunuh diri karena adu domba, pembulian dan sebagainya. Hati-hati, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala a'lam bissawab. Masya Allah, berarti Ustadz, jangankan gibah atau namimah Ustadz ya. Iya. Sedangkan sholat duha saja. Iya, itu yang saya baca dimakruhkan, dilarang. Masya Allah, insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arni Agus dari Majelis Taklim Darul Jannah Provinsi Gorontalo. Begini Ustadz, sekarang ini ada istilah dunia dalam genggaman. Jadi lewat HP saja kita bisa bertransaksi dan segala macam sudah di genggaman kita. Nah, ini mungkin pengalaman kita semua ya. Kita itu khusus untuk WA. Ada WA dari TK, SD, SMP sampai segala macam WA. Jadi kan banyak grup. Nah, pernah kejadian begini Ustadz. Saling membenci lewat WA. Jadi saya mengambil sikap untuk keluar dulu daripada mau ribut. Lebih mau klarifikasi, lebih ribut. Nah, kira-kira sikap saya itu sebagai pengecut atau tidak? Karena saya keluar daripada mau ribut, lebih baik keluar. Jadi mungkin itu dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lebih baik bertahan dengan keributan atau keluar aja deh. Keluar, memblokir orang dan lain sebagainya, itu diperbolehkan ketika sudah merugikan kita. Dalam arti Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda baiknya iman seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk dia. Jadi kalau di grup itu tidak ada DP manfaat, tiap hari bom baka-bakalai, tiap hari bom ribut baku-baku bantah, tiap hari cuma baku debat, keluar tidak masalah. Karena jangan sampai kemudian waktu kita habis di situ, jangan sampai prioritas kita, mau sholat itu dulu masih gagin orang bakal lain. Saya tidak minta tunda sholat dan lain sebagainya, tidak masalah. Blokir teman yang toksik juga tidak masalah. Tidak masalah. Dalam artian apa? Kita perlu untuk kemudian tetap waras di media sosial. Ya, yang kalau ada orang tiap hari basindir, blokir saja. Tidak semua perlu orang dengar, tidak semua perlu orang baca. Cukup yang penting-penting saja. Karena hidup ini mau satu kali ya. Ya, jadi insya Allah tidak masalah selagi kita merasa bahwa dia lebih banyak mendatangkan kemudaratan, maka lebih baik keluar daripada bertahan di grup yang orang bilang sekarang ini toksik ya. Ya, Allah Ta'ala alam bisawab. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risna Kumisi dari Majelis Taklim Al-Misbah Dembe 1, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Mohon izin Pak Ustadz,
setelah menyimak apa yang Pak Ustadz sampaikan tadi, bahwa media sosial ini bisa menjerumuskan kita ke neraka dan bisa juga memasukkan kita ke surga. Nah, di dalam menggunakan media sosial, di sini kita ada grup, banyak grup ya, dari grup-grup yang ada di tempat-tempat lain. Ada teman saya mengirim screenshot untuk dijadikan bahan perguncingan. Ya, kira-kira posisi saya waktu itu, saya menerima itu karena saya tahu yang dikirim itu, saya tahu itu dosa, hanya mengundang untuk menggibah orang lain. Jadi saya hanya melihat sepintas, tidak berkomentar. Apa posisi saya di situ, dan kemudian dosa apakah yang didapatkan oleh si pengirim screenshot. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi tidak masalah ya, tidak berkomentar lebih baik. Ya, tidak nimbrung, bahkan keluar pun tidak masalah. Cuman yang menjadi fokusnya justru kepada pengirimnya. Hati-hati mengirim pesan ke WhatsApp, mengirim stiker ke WhatsApp. Boleh jadi ada mungkin orang yang mengirim stiker yang agak, mohon maaf, tidak etis. Stiker yang tidak pantas, stiker yang mungkin agak jorok dan lain sebagainya. Hati-hati, itu bisa jadi dosa jariah. Kita orang kirim ini malam, besok pagi mati. Baru itu stiker tersebar. Siapa yang mendapatkan dosa dari peredaran stiker tersebut? Orang yang berkirim. Maka hati-hati, dosa di media sosial bisa menjadi dosa jariah. Ada video orang dapat kamar di mana, orang kirim video tidak baik. Ternyata itu video orang sebar, baru dia sebar lagi. Sebanyak orang yang menonton itu, kemudian kita mati dan belum sempat kita minta maaf. Hati-hati, boleh jadi itu bisa menjadi tambahan dosa jariah untuk kita. Bukan cuma dosa lisan, dosa mata, tapi dosa jariah. Dari apa yang kita share, dari apa yang kita bagikan. Jadi hati-hati kalau menyebarkan, memberikan sesuatu di WhatsApp kita. Allah Ta'ala alam bisawab. Baik, insyaallah bermanfaat Ibu. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Ustadz, sudah ada beberapa pertanyaan masuk di live stream YouTube. Yang pertama dari Bapak Adi Lahabu. Assalamualaikum Ustadz, ketika kita sudah sakit hati sama orang dengan ucapan yang mereka ucapan dan menyakiti kita, apakah kita diam atau sabar Ustadz? Sama. Dia lebih bersabar lebih baik, meskipun dalam salah satu redaksi hadis dibolehkan untuk membalas tapi dengan yang setimpal. Jangan dia kasih keluar satu macam caci maki, orang punya 100. Nah, ini tidak boleh. Tapi kan kita ingin mendapatkan pahala dari sabar itu. Artinya orang pahala bukan cuma dari sholat, bukan cuma dari puasa, bukan cuma dari haji. Tapi ketika kita disakiti, ketika kita dihina, maka insya Allah itu akan menjadi tambahan pahala untuk kita. Jadi bersabar tidak masalah. Justru itu lebih baik, mudah-mudahan menjadi tambahan pahala untuk Pak Adi Lahabu, insya Allah. Baik, insya Allah bisa dipahami Pak Adi Lahabu. Selanjutnya dari Bapak Ilham Arman. Assalamualaikum Ustadz dan Umi. Sebenarnya saya ini tidak mau berkata-kata kasar Ustadz, cuman terkadang keadaan yang memaksa. Keadaan yang seperti apa yang memaksa untuk berkata-kata kasar ini? Bisa jadi karena sudah berulang kali dengan kata-kata yang lembut, mungkin Ustadz. Mungkin sudah berulang-ulang kali dengan kata-kata yang lembut, kemudian tidak mendengar. Ya sudah, tinggalkan saja. Misalnya menasehati orang, tetangga, jaga nganape pohon mangga, jangan sampai mau ciri pak kita DP daun tiap sore banyak sekali jaga sapu ini. Tetap begitu terus, sudah biarkan saja, tinggalkan saja. Mudah-mudahan itu menjadi pahala sabar untuk ibu. Tapi kalau mau habis di media sosial sombaku sindir, mau jadi panjang lagi itu. Betul. Oh ya Allah, betapa ruginya punya tetangga yang seperti ini ya Allah, yang tidak pernah sadar diri, biar sok kasih ingat ulang-ulang kali ya. Jadi artinya cuma menambah masalah baru. Jadi berusaha untuk, sudah disitulah pahalanya. Ya, sudah disitulah pahalanya. Sabar itu justru di saat kita punya kesempatan untuk marah.
Justru ketika punya kesempatan untuk marah tidak marah, itu sabar. Justru ketika punya kesempatan untuk membalas tidak membalas, itu sabar. Tapi kalau tidak ada kesempatan, itu bukan sabar namanya. Justru ketika ada hal yang suka sekali bikin berkata kasar, kita tahan, sudah disitulah nilai pahalanya. Allah Ta'ala alam bisawab. Baik, insya Allah bermanfaat Bapak Ilham Arama. Selanjutnya dari hamba Allah. Ustaz izin bertanya, apakah menangisi orang yang meninggal termasuk dosa lisan? Kalau sampai masuk di level ratapan, ratapan itu apa? Tidak ridho dengan takdir Allah. Rasulullah itu ketika anaknya Ibrahim meninggal dunia, itu belum genap berusia 2 tahun, Nabi punya sedih itu luar biasa. Sampai-sampai Nabi didatangi oleh Abdurrahman bin Auf dan bertanya, ya Rasul, engkau menangis? Dalam artian Abdurrahman bin Auf tanya, ya Rasul, engkau kan sering menasihati sabar, sering menasihati ikhlas, kenapa menangis? Seakan-akan menangis dan sabar itu dua hal yang berbeda. Kata Nabi SAW, innal aina tadma wal qalba yahzan wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Tidak apa-apa kalau mata menangis, tidak apa-apa kalau hati bersedih. Yang tidak boleh itu kalau keluar kata-kata yang tidak ikhlas, tidak ridho, tidak suka dengan ketetapan Allah. Ya Allah, kenapa ti mama yang somah meninggal? Ya Allah, baru habis ini siapa yang bakal saya makan? Patorang, hati-hati. Berarti dia sudah meletakkan ibunya sebagai pemberi rizki, padahal cuma sebagai perantara dari rizki yang Allah titipkan kepada ibunya. Atau ya Allah, kenapa ti papa, kenapa bukan saya saja ya Allah? Ya Allah, kenapa ti papa cepat sekali pergi? Tidak adil. Apalagi sampai keluar kata-kata tidak adil, maka ini sudah masuk di ratapan. Jadi menangisi orang yang meninggal dunia boleh, dan Nabi melakukannya selama tidak masuk dalam level ratapan, meratap dan tidak ridho dengan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, insya Allah bermanfaat hamba Allah. Yang terakhir Ustadz dari Ibu Jurlin Abunga, Ustadz, seorang ayah menolak melepaskan anaknya yang dijemput oleh suaminya. Bagaimana ini? Seorang ayah menolak melepaskan anaknya yang dijemput oleh istrinya mungkin ya, karena istrinya ini tak pernah. Saya kurang paham dengan pertanyaannya. Baik, ke ibu-ibu yang ada di studi saja ya. Baik, ibu-ibu ada yang ingin bertanya, Ibu? Iya, silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfa Rahman, saya dari Majelis Taklim Darul Jannah Provinsi Gorontalo. Pertanyaan saya Ustadz, kalau tadi menyangkut tentang lisan lewat WA. Ya. Tapi kalau di sini misalnya ada yang telepon, nah, sudah dijawab dengan yang jujur, tetap yang bersangkutan beranggapan negatif daripada saya sebagai manusia biasa, daripada kepanjangan dan memancing saya untuk lebih baik saya matikan HP dan saya blokir sementara. Apakah itu termasuk dosa? Apakah saya berdosa? Apalagi kalau itu misalnya, jujur saja kalau dengan suami misalnya, ya, untuk menjaga bahwa lisan saya nanti akan terpancing karena saya sebagai manusia biasa dan sudah berusaha bahwa apa yang saya bilang dengan jujur, tapi kan jujur seorang itu yang menilai adalah Allah. Namun di sisi lain beranggapan mungkin negatif daripada kepanjangan, maka saya matikan sementara dan saya blokir sementara biar saya tidak mendengar mungkin kata-kata yang dilontarkan di saya. Nah, apakah itu saya termasuk dosa? Makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asal niat blokirnya sementara aja Ustadz kali ya. Iya, itu dia. Artinya kepatuhan istri kepada suami itu dikatakan bahwa kalau ada manusia yang boleh sujud kepada manusia, maka akan Nabi perintahkan istri itu sujud sama suami. Saking begitu luar biasanya bakti kepada suami. Tapi sekali lagi kita manusia, ada waktu-waktunya kita emosi, ada waktu-waktunya kita marah. Allah tidak menciptakan kita seperti malaikat yang tidak ada nafsunya, tidak ada rasa marahnya. Jadi kalau marah-marah dalam rumah tangga, ya baku blokir rabu-rabu, ya baku ini rabu-rabu, tidak baku chat rabu-rabu, ya. Mudah-mudahan setelah itu akan bisa merekatkan cintanya lebih dalam lagi, ya. Jadi saya tidak membenarkan, tapi saya paham bahwa memang ada sisi wanita itu yang dimana dia memang perlu untuk sendiri. Dia punya waktu untuk kemudian meluapkan amarahnya. Seperti Rasulullah SAW dengan ibunda Khadijah ketika Rasulullah menerima wahyu pertama.
Rasulullah turun dalam keadaan menggigil, turun dari Gua Hira. Ibunda Khadijah lihat Nabi di depan pintu dalam keadaan begitu. Ibunda Khadijah tahu ini masih butuh waktu untuk sendiri. Dikasih selimut, ditinggal. Kalau orang Gorontalo kan tidak, langsung dia mau sokin apa ini, sokin apa ini, pulang-pulang kamar. Sebagian Ibunda Khadijah tidak. Artinya memang ada waktu untuk kemudian sedikit jarak, mudah-mudahan dengan itu bisa menambah ikatan cinta. Tapi jangan lama-lama, banyak yang di luar yang membatung. Ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Jangan lama-lama, ini berapa lama Ustaz? Ya pulang, paling mungkin lagi berjauhan, suami di kantor mungkin telepon, orang emosi, orang kesemati, pulang ke rumah sudah sama sambut bye-bye. Ya, jangan lama-lama, secepatnya saja. Allah Ta'ala alam bisawab. Tapi kita tetap lebih senior dalam rumah tangga yang lebih paham dalam hal tersebut. Marahnya ibu-ibu Ustadz sama suami tetap memasak akan, cuci akan DP baju, tidak ada marah-marah, tidak dilayani Iya, Ustadz. betul. Itu luar biasa ibu-ibu. Ketika semarah apapun dia tetap dia bikin akan masakan. Ketika itu masakannya sudah disajikan, suaminya minta maaf. Saya minta maaf soal yang tadi malam ya. Akhirnya makanannya diganti. Kenapa? Yang itu ada racun. Mau ganti dulu kalau begitu. Kenapa yang tadi itu ada racun? Hampir sudah pemakan. Untung saya minta maaf ya. Masya Allah. Masya Allah. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Riko Akram dari Masjid Al-Misbah, Kelurahan DP1 Kota Barat, Kota Gorontalo. Memang lisan itu ada yang baik, ada yang buruk. Makanya lisan kita itu harus diawali dengan hamdalah, yaitu memuji kepada Allah dan berselawat kepada Nabi SAW. Lebih baik kita bicara yang ada gunanya, yang ada manfaat, seperti ilmu agama. Apa yang kita sudah ketahui itu boleh disebarkan kepada orang lain. Baik, pertanyaannya Ibu. Masih ada lagi satu. Ada juga lisan yang buruk, seperti memfitnah, mengadu domba sampai terjadi perselisihan antara sesama, melontarkan ucapan-ucapan yang tidak baik, yang buruk. Apalagi katakanlah orang itu memang munafik, sedangkan kemunafikan itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Baik, pertanyaan saya, apakah orang munafik ini bisa dibunuh saja? Satu lagi pertanyaan saya, apakah jenazah orang munafik itu bisa disolati? Demikianlah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kadang memang ini Ustadz, kalau orang yang jahat, jelas jahatnya, orang sudah tahu. Tapi kadang lebih jengkel ini sama orang munafik. Nah, kira-kira bagaimana Ustadz? Baik, wallahu ta'ala alam, setahu saya dosa yang diperbolehkan untuk dibunuh itu cuma orang yang meninggalkan sholat dan menganggap sholat tidak wajib, tapi itu pun atas dasar dari pemerintah. Bukan tiap aku dapat yang orang mau tabas, tidak, ya, bukan begitu. Itu memang dasarnya keputusan dari pemerintah. Kemudian yang kedua terkait tidak menyolati, wallahu ta'ala alam, setahu saya Nabi itu tidak menyolati orang ketika dia meninggalkan hutang saja. Selain dari itu mungkin keterbatasan ilmu, apakah Rasulullah ada perintah untuk tidak menyolati orang munafik, wallahu ta'ala alam. Tapi selain itu, bahkan dosa syirik sekalipun itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia masih hidup. Umar bin Khattab itu boleh dosa apa yang beliau tidak bikin? Beliau membunuh orang, beliau tiap hari keliling kota Makkah untuk membunuh Nabi, beliau minum minuman keras dan lain sebagainya. Tapi ketika beliau masuk Islam, semua dosanya, menyembah berhalanya, membunuhnya, semuanya dimaafkan Allah dan Allah tidak pernah mengungkit itu. Ya, dan dosa munafik juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala alam bisawab. Baik, insyaallah bisa dipahami Ibu ya. Selanjutnya Bu, masih ada yang ingin bertanya? Silakan Bu. Nama saya muncul satu lagi. Langsung saja Bu. Nama saya Ramlah Bumulo dari Majelis Darul Jannah Provinsi Gorontalo. Langsung saja Pak Ustadz. Tadi dikatakan bahwa lisan itu menuai dua pahala dan dosa. Nah, pertanyaan kami bagaimana Pak? Kalau seandainya kita memposting gambar atau foto di media sosial dan
tujuan kita itu kan dilihat orang. Apakah itu berdosa? Kemudian bagaimana dengan pekerjaan konten kreator yang ada di medsos? Apakah itu bisa dibolehkan atau seperti apa? Mohon pencerahan. Terima kasih. Baik, langsung saja Ustaz. Waalaikumsalam. Apa yang pertama tadi? Memperlihatkan gambar di media sosial untuk dilihat. Ingin dilihat itu secara umum sebaiknya dihindari. Pertama, ketika itu tidak ada urusan dengan akhirat kita, maka dia ditakutkan terkena yang namanya ain. Ya, ain itu penyakit yang bisa datang ketika orang memuji kita, takjub kepada kita, lalu dia tidak mengucapkan kalimat Allah. Ya, dia dapat dia puji, kemudian dia tidak mengucapkan kalimat Masya Allah, atau dia tidak memuji Allah dulu, maka itu bisa, dan ain itu nyata. Silakan ibu cari di media sosial bagaimana orang-orang yang terkena ain. Itu kalau tidak berkaitan dengan ibadahnya. Kalau dia berkaitan dengan ibadahnya, ditakutkan jatuh kepada riya. Ingin ibadahnya dilihat oleh orang. Tapi sekali lagi, tidak semua orang yang memposting di media sosial itu ria. Ini kajian ditampilkan di TVRI. Kan tidak mungkin orang bilang ria ini TVRI. Tidak. Tidak semua orang yang menampilkan amalan di media sosial itu kita cap ria. Sekali lagi, boleh jadi bukan orang lain yang ria, hati kita saja yang kotor, sehingga apapun yang orang posting selalu buruk di mata kita. Orang memposting bagi-bagi nasi Jumat. Kenapa kita tidak melihat dari sisi positifnya? Dia saja yang DP ekonomi, kita tahu ini tidak terlalu kaya, tapi tiap hari Jumat bagi-bagi makanan. Kenapa tidak dilihat dari kacamata itu? Kenapa langsung judge dia ini akhirnya mau nasi kuning tahu? Jangan. Lihat dari kacamata positifnya, ya. Artinya ketika sesuatu diposting di media sosial itu berkaitan dengan ibadah, kembali pada hukum asal innamal a'malu binniyat. Semua tergantung dengan niat. Ibu-ibu ada posting di TVRI hadir di Lentera Hati sore hari ini, mudah-mudahan itu menjadi motivasi buat orang. Itu sampai majelis taklim juga harus mau datang dan lain sebagainya. Motivasi buat orang lain. Jadi bukan berarti dia tergantung dengan niat. Bagaimana mengukur kita ikhlas atau tidak? Kalau tidak ada yang berkomen baru dia marah nyong-nyong tahu-tahu, boleh jadi dia sok karena ria di situ. Tapi kalau dia tidak peduli mau ada yang berkomen, ada yang basuka atau tidak ada, dia tidak peduli. Nah, itu berarti dia betul-betul ikhlas. Dia tidak peduli dengan dislike dari manusia, ya. Terkait konten kreator bagaimana Ustaz? Kalau konten kreator tergantung apa yang dia jadikan konten. Kalau macam Ustaz Rahmat Jafar konten kreator, tapi yang di konten adalah pertanyaan-pertanyaan fikih terkait dengan jawaban-jawaban kepada masyarakat, kajian di mana dipotong, diupload di TikTok, konten kreator. Jadi tergantung apa yang dijadikan konten. Kalau DP konten jedak-jeduk, konten goyang-goyang, konten kelihatan aurat, konten-konten yang tidak baik, ya itu berarti kembali kepada makanya TikTok itu tidak boleh diharamkan sepenuhnya. Dulu ada orang yang langsung mengharamkan TikTok, tidak boleh. Justru orang yang berdakwah masuk di TikTok supaya orang jadi dua punya pilihan. Oh, berarti masuk di TikTok tergantung apa yang mau cari. Kalau mau cari DP buruk ada, tapi kita menyediakan alternatif lain. Kalau mau cari yang baik-baik juga ada di TikTok. Mudah-mudahan semua bisa jadi konten kreator juga. Mudah-mudahan dengan itu menjadi jariah untuk kita. Kita orang meninggal tapi TikTok kita yang berisi dakwah masih ada. Kita meninggal tapi Facebook kita yang pernah posting nasihat masih ada. Orang dapat mendapat hidayah dari situ, dapat nasihat dari situ, dan menjadi pahala jariah untuk kita. Allah Ta'ala alam bisawab. Pertanyaan terakhir Ustaz dari Ibu Jurlin Abunga. Ustadz, di iklan FB terlihat pesanan COD Ustadz, tapi ternyata yang muncul tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kira-kira kalau kita marah-marah boleh tidak Ustadz? Dikembalikan saja. Nggak usah marah-marah. Dikembalikan saja. Ya. Dikembalikan, tidak usah marah-marah, cuma kasih rating buruk. Tidak ya? Artinya itu salah satu buruknya transaksi di media sosial. Kita tidak pernah tahu kualitas yang dijual itu seperti apa. Ya, boleh jadi apa yang ditampilkan di situ rak biar mau taruh akan galon tidak mau taruh, ya rak biar mau taruh akan apa tidak mau jatuh. Begitu sampai kamar di rumah biar cuma mau taruh akan piring lidoy lodeh itu susah ya. Ya, makanya perlu berbesar hati untuk bermedia sosial, termasuk transaksi di media sosial harus, karena dia tidak disentuh langsung, tidak dilihat langsung, tidak dipegang langsung, harus menyisakan ruang bahwa boleh jadi barang yang datang tidak sesuai dengan ekspektasi dan harapan serta keinginan kita. Maka disitulah disediakan cara untuk kemudian return atau kembalikan, ya. Dan so, tidak usah marah-marah. Mudah-mudahan dapat pahala poli dari situ. Allah Ta'ala alam bisawab. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu Jurlin Abunga. Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara. Mohon menutupnya dengan doa
Pak Ustadz. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pemirsa yang ada di rumah, sebelum ditutup, mudah-mudahan kita berusaha terus memperbaiki diri. Salah satunya dengan memperbaiki lisan kita. Lisan kita ini pasti akan ditanya oleh Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semua anggota tubuh kita akan ditanya, apalagi lisan kita. Mudah-mudahan lisan kita bisa kita pakai untuk menambah butir-butir pahala kita dan memudahkan kita untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, dan bukan sebaliknya menjadi lumbung dosa untuk kita dan memasukkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qarib wa mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas penyampaiannya Ustaz. Baik pemirsa, jadi seperti itu tadi penjelasan dari Ustadz Rizal Panigoro, insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Misbah Kota Barat Kota Gorontalo, juga ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Darul Jannah Kota Tengah Kota Gorontalo. Insya Allah sehat selalu ya Bu. Amin. Juga kepada pemirsa di rumah saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Uminita mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lentera hati, alhamdulillah damai di hati.